Yo para Wiburbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa di segmen ini gue bakal bawain story game dari Kage no Jitsurokusa lagi, atau ya dari game Master of Garden. Dan kali ini gue bakal bawain event story Natal tahun ini dari game Kage no Jitsurokusa. Tapi tenang ya, ini nggak ada hubungannya nih sama event Natal tahun kemarin. Jadi ya pokoknya nggak ada hubungannya lah, jadi lu bisa langsung menikmati aja lah ceritanya. Nah, cerita dibuka dengan bawahannya Iris yang pada minta izin cuti karena ya sebentar lagi perayaan Natal tuh. Dan awalnya Iris bingung, Natal ini masih lama, kok udah pada cuti aja? Sampai ya bawahannya harus ngejelasin soal Natal lah tuh. Yang dimana ya diperlukan persiapan ya kan, ada beberapa hal yang harus mereka beli. Terus juga ya pajang pohon Natal dan yang lain-lain, termasuk membeli hadiah buat orang lain gitu ya. Dan setelah Iris tahu tujuan mereka cuti itu buat apa, ya udahlah diizinin tuh sama Iris. Dan Iris yang emang bener-bener nggak tahu gitu ya soal persiapan Natal, karena yang dia tahu ya Natal tok gitu, acara Natal doang. Dan iya dia mikir kalau dia harus memperhatikan kehidupan rakyatnya lah. Dan ya kayak yang udah sering gue singgung lah, kalau Iris itu kan polos banget dan nggak tahu kehidupan bermasyarakat itu seperti apa gitu. Jadi dia menikmati Natal tanpa tahu persiapan yang diperlukan kayak gimana gitu loh. Nah, abis itu Iris ngeliat lah Alexia yang lagi jalan-jalan kan sambil senyum-senyum tuh kayak orang gila, yang spontan lah dipanggil sama Iris, yang bikin Alexia kaget banget sampai Iris nyuruh Alexia buat tenang tuh karena kayak gelagapan banget lah. Tapi ya sebelum Iris selesai ngomong, Alexia bilang dia lagi buru-buru dan pengen ketemu sama temennya tuh. Dan abis itu Alexia cabut lah ninggalin Iris yang kebingungan. Dan besok-besoknya ya gitu lagi, Iris nyamperin Alexia, Alexia kabur yang bilangnya ada urusan. Terus Iris pengen ngajak Alexia jalan-jalan tapi Alexia kabur lagi gitu loh. Sampai Iris mikir kalau Alexia itu lagi ngejauhin dia gitu. Dan itu ngebuat Iris galau karena ya dia pikir kalau dia itu udah deket sama Alexia. Dan ya pas lagi galau karena kelakuan adenya itu gitu ya, Iris denger lah suara ribut-ribut dari toko gitu kan, yang disamperin tuh sama Iris. Dan pas Iris masuk, di situ ada Beatrix yang lagi cekcok tuh sama pegawai toko karena Beatrix pengen masuk ke ruang VIP buat nyari elf yang mirip dia. Jadi ya Beatrix gitu itu ditahan tuh sama pegawai toko itu karena ya ruangan itu emang khusus buat pelanggan VIP. Dan ya udah Iris nengahin mereka lah gitu kan, dan bilang ya dia yang bakal memandu Beatrix. Jadi kalau ada apa-apa itu tanggung jawabnya Iris gitu loh. こちらは特別なお客様専用の売り場です。人を探しているんだ。失礼。この方は私の知人でして、私がご案内しますので、この場は収めていただけませんか。 Dan setelah urusan Beatrix selesai dan Beatrix nggak nemuin orang yang dia cari ya kan, mereka keluar toko tuh dan mereka ngobrol-ngobrol lah. Dan Iris juga ngejelasin soal ruang VIP ke Beatrix gitu kan. Dan Iris juga cerita lah kalau dia itu mau belanja gitu kan buat hadiah Natal nanti, yang bikin Beatrix bingung gitu kan. Dan pas Iris nanya soal Natal ke Beatrix, ternyata ya sama aja, Beatrix kayak Iris juga yang nggak tahu apa-apa gitu soal kehidupan bermasyarakat. Tapi jatuhnya Beatrix itu lebih parah dari si Iris, karena ya Beatrix Natal aja nggak tahu gitu loh. Dan Iris masih tahu lah dikit-dikit gitu kan soal Natal. Dan pas dijelasin sama Iris soal Natal, Beatrix jadi tertarik tuh sampai Beatrix pengen beli hadiah buat keponakannya nanti kalau mereka ketemu. Dan ya udahlah habis itu Iris ngajak Beatrix datang ke upacara pemilihan Saint buat ngerayain Natal tahunan gitu kan. Dan Beatrix itu malah bingung karena dia baru denger tuh upacara pemilihan Saint. Upacara pemilihan Saint itu apa gitu kan. Dan ternyata Iris cuma tahu kalau acara itu berkaitan sama Natal dan acara tahunan Natal doang. Udah gitu doang gitu loh. Soal acaranya gimana, ada apa aja, Iris sama sekali nggak tahu. Terus Iris juga ngasih tahu lah kalau dia diundang sebagai tamu kehormatan di acara itu. Dan acara itu bisa aja ngebantu Beatrix mencari keponakannya. Dan karena itu Beatrix jadi setuju lah. Yang jadinya ya duo betina antisosial ya kan, yang tidak tahu kehidupan bermasyarakat bakal duet lah di acara sosial tahunan gitu kan sebagai tamu kehormatan yang pasti bakal chaos sih. Nah, Iris juga ngasih tahu lah kalau mereka bakal pakai baju khusus gitu kan di acara itu, pakai dress code gitu kan, yang bikin Beatrix agak gimana gitu karena ya dia nggak biasa gitu buat ganti baju, terus juga nggak biasa dandan gitu kan. Tapi Iris bilang di suatu acara sosial udah biasa gitu kan pakai dress code, dan Beatrix ya pakai apa aja cocok kok gitu ya. Dan ya gue setuju sih sama pendapat Iris yang ini ya, Beatrix pakai apa aja cocok, anjir look tubuhnya bagus banget.
Nah pas hari H gitu kan, Iris sama Beatrix udah ada tuh di lokasi dan lagi ganti baju sesuai sama dress code yang dikasih panitia. Dan Iris malu tuh sama baju yang dia pakai karena terlalu feminim dan agak terbuka gitu kan. Dan pas dia pengen pakai mantelnya ya kan, mantelnya disita ada tuh sama Beatrix sambil bilang warga Midgar ya kan pasti bakal seneng ngeliat Iris pakai dress code yang mereka kasih gitu. Dan iya itu bikin kayak Iris agak gimana gitu loh, dan pas keluar dari ruangan ya udah Iris malu lah sama baju yang dia pakai gitu kan karena ya agak terbuka seperti itu. Sedangkan Beatrix dia malah bingung apa hubungannya dress code yang dia pakai sama upacara pemilihan Sen tuh, sama acara kali ini. Dan nggak lama panitia datang dah tuh sambil ngomentarin dress code mereka gitu kan, dan ya memuji mereka lah. Dan habis itu panitia bilang kalau acara tahun ini itu bakal ada Miss Universe buat tentuin siapa yang paling cantik sebagai seorang Santa gitu kan dari sekian banyak peserta, termasuk Iris dan Beatrix yang juga jadi peserta. Dan habis itu panitia nyuruh mereka berdua gitu kan buat naik ke atas panggung dan ninggalin mereka berdua tuh kan, yang dimana Beatrix bingung karena nggak paham sama omongan si panitia. Sedangkan Iris dia minta maaf ke Beatrix gitu karena dia nggak tahu kalau acaranya itu adalah kontes kecantikan gitu, kontes Miss Universe. Tapi Beatrix nggak masalah gitu karena ya ini pilihan dia, bukan paksaan dari Iris. Terus Beatrix juga bilang gitu kan, banyak orang yang nungguin acara ini, jadi kalau sampai di cancel pasti ya bakal kecewa lah penonton gitu kan. Dan itu ngebuat Iris sadar gitu kalau sebagai seorang pemimpin dan salah satu petinggi kerajaan, dia nggak boleh ngecewain rakyatnya. Nah di atas panggung MC itu ngasih kata-kata sambutan tuh yang diikutin sama teriakan penonton gitu kan. Yang ya BTW di sini MC itu pembawa acara ya, bukan main karakter anjir. Lu taunya MC main karakter doang sih. MC itu ada istilah lain gitu yang dimana ya MC itu adalah pembawa acara. Nah di atas panggung para peserta termasuk Iris dan Beatrix itu pada berjejer gitu kan, siap buat dibeli sampai penonton pada tegang. Salah maksudnya mereka siap buat kontes sampai para penonton itu pada semangat gitu loh, itu maksudnya ya. Bahkan ya MC itu sampai acting nangis gitu kan ngelihat reaksi penonton. Dan Iris ya kan ya dilihat dari reaksinya kalau dia tuh kayak nervous banget gitu ya, padahal dia kan udah sering gitu ditonton sama banyak orang pas turnamen pedang, tapi kali ini dia nervous banget lah gitu di atas panggung. Dan pas acara dimulai setiap peserta diminta buat nunjukin kecantikan mereka masing-masing. Tapi Beatrix sama Iris sama sekali nggak paham gitu sama konteks nunjukin kecantikan itu gimana sih gitu loh. Dan Beatrix ngira dia harus nunjukin teknik bertarungnya yang untung aja dilarang sama Iris karena ya menurut Iris itu nggak perlu gitu kan. Dan Beatrix makin bingung lagi gitu karena cuma itu yang dia punya. Nah pas gilirannya Beatrix maju gitu kan ke depan panggung, yang ya dilihat sih Beatrix cool banget lah, tapi aslinya dia gugup gitu loh karena dia nggak tahu apa yang dimaksud dengan menunjukkan kecantikan gitu loh. Dan pas udah di atas panggung gitu kan, Beatrix lebih memilih buat ya nunjukin sesuatu yang dia bisa lah, yang dimana Beatrix siul tuh yang bikin penonton pada bingung. Tapi seketika mereka langsung pada takjub karena burung-burung itu nyamperin Beatrix dan mengelilingi Beatrix gitu kan. Jadi wah indah banget lah Beatrix dikelilingin sama burung-burung kayak gitu. Nah pas para penonton masih pada kagum gitu kan sama penampilannya Beatrix, Iris itu dipanggil lah buat naik ke atas panggung. Dan karena Iris bingung gitu kan apa yang harus dia tunjukin, Iris cuma punya satu pilihan. Dia nyuruh semua penonton pada diam, dan setelah suasana jadi sunyi, Iris bilang kalau dia sebagai putri kerajaan Midgar itu sangat menyayangi rakyatnya. Terus dia juga mencurahkan perasaannya sebagai putri raja dan menjelaskan kalau dia itu bersumpah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang putri kerajaan Midgar dan akan membuat semua warganya penuh akan kebahagiaan. Dan di situ penonton jadi terharu banget, bahkan ada beberapa yang sampai nangis karena omongannya Iris yang tadi gitu loh, termasuk MC dan peserta lain gitu kan yang ya juga pada nangis. Sedangkan Beatrix dia kagum lah sama Iris. Nah setelah mereka disuruh nunjukin kecantikan mereka, sekarang para peserta disuruh sama panitia buat nyenengin anak-anak gitu kan. Karena ya Santa itu kan harus bisa berbaur sama anak-anak gitu loh. Dan ya Iris bingung di situ karena dia tidak terbiasa sama anak-anak. Lah sama Alexia aja dia punya trouble gitu ya, ini lagi disuruh nyenengin anak orang, gimana coba. Tapi Beatrix gitu kan dengan pede dia bilang nih bakal dia tunjukin nih gimana caranya gitu. Habis itu Beatrix nyamperin salah satu bocah cewek dan nawarin buat jadi pemburu sambil ngejelasin berbagai hal soal berburu gitu kan. Tapi bocah itu malah ketakutan dan kabur dari Beatrix, yang bikin Beatrix kaget dan bingung.
Dan gak lama bocah-bocah cowok pada datengin Beatrix tuh pakai muka sombong gitu ya, sambil bilang kalau sekarang mah udah gak zaman berburu. Terus bocah lain ikut-ikutan juga gitu kan. Yang intinya sih Beatrix dibilang ketinggalan zaman lah sama bocah-bocah itu. Dan ngelihat tingkah ngeselin dari bocah-bocah itu ya kan, Iris datengin mereka dan ngasih teguran kecil gitu kan. Tapi mereka bodo amat. Bahkan mereka juga bilang lah mereka jurinya terserah mereka lah gitu kan. Yang jujur aja di sini gue langsung keinget Wakanda anjir ya. Lu tau lah, gak usah gue jelasin lagi gitu ya. Apa yang gue maksud, lu pasti paham ya. Nah ngeliat tingkah bocah-bocah itu yang pada kurang ajar gitu ya, Iris kesal banget. Tapi dia juga bingung nih karena dia gak boleh kasar ke mereka. Dan tiba-tiba ada bocah lain lah yang datengin mereka sambil bilang kalau Beatrix dan Iris itu kuat gitu kan. Yang bikin ya Beatrix sama Iris kaget. Tapi habis itu mereka diserang lah sama bocah lain dari belakang mereka tuh pakai pedang. Tapi karena yang kita omongin Beatrix sama Iris udah jelas serangan kayak gitu mah ya kagak bakal mempan lah. Bahkan bocah itu sampai bingung karena pedangnya hilang. Dan ya ternyata pedang itu diambil tuh sama Beatrix pas siapa si bocah itu lagi ngayunin pedangnya. Sedangkan Iris dia jadi makin kesel gitu karena kelakuan bocah-bocah itu jadi makin kurang ajar lagi. Bahkan Iris sampai ngomel gitu kan, yang bikin bocah itu pada diem gitu, pada kicep semua. Sedangkan beberapa bocah yang gak terlibat gitu sama aksi kurang ajar itu ya kan, itu malah kagum sama Iris dan Beatrix. Terus bocah yang kagum itu minta diajarin teknik barusan tuh, sampai yang lain ikut-ikutan gitu kan, termasuk bocah-bocah kurang ajar tadi gitu loh yang ikut-ikutan juga. Tapi Iris yang masih kesel nyuruh mereka buat bungkuk terus memohon buat diajarin gitu kan. Dan ya udah diturutin lah tuh sama bocah-bocah itu. Bahkan ya mereka sampai minta maaf juga gitu loh. Dan ngelihat tingkah mereka, Iris sama Beatrix luluh gitu kan. Dan ya akhirnya ngajarin mereka lah. Dan ya hal itu ngebuat MC gitu ya, atau pembawa acara sama penonton-penonton itu pada kagum gitu. Karena acara kontes yang tadinya kontes kecantikan gitu kan, buat menyenangkan anak-anak, itu berubah jadi pelatihan pedang di atas panggung gitu loh. Nah setelah itu cerita bergantilah ke Beatrix dan Iris yang ada di ruang istirahat. Dan mereka capek banget lah atas kegiatan ya beberapa hal tadi. Tapi mereka juga senang gitu karena ini pengalaman baru bagi mereka berdua. Terus mereka ngebahas keponakannya Beatrix tuh. Dan Beatrix yang terus nyari keponakannya itu bikin Iris kagum gitu. Karena ya Beatrix bener-bener usaha banget. Tapi Beatrix bilang itu hal yang biasa. Karena ya Iris pasti bakal ngelakuin hal yang sama juga kalau Alexia hilang gitu loh. Dan habis itu Iris curhat lah soal masalah dia sama Alexia, yang ya Alexia kayak ngejauhin dia gitu. Dan Iris takut gitu kalau dia ngomong ke Alexia bakal tersakiti. Tapi Beatrix bilang apakah orang itu tersakiti atau enggak itu pilihan mereka. Dan kalau Iris nggak ngomong ya orang itu nggak bakal tahu perasaan Iris gitu kayak apa. Nggak bakal tahu perasaan yang dirasain Iris itu kayak gimana gitu loh. Dan seketika Iris tersadar gitu kan dan langsung senyum, yang mana itu ngebuat Beatrix ketawa sambil bilang kalau Iris itu bener-bener sayang gitu sama Alexia, yang mana itu bikin Iris jadi malu banget lah. Nah gak lama panitia datang tuh nyamperin mereka dan ngasih tahu kalau waktu istirahat itu bakal berakhir, yang jadinya ya kan kontes bakal dimulai lagi dan para peserta disuruh buat balik ke panggung. Nah setelah itu cerita berganti ke para peserta yang dibawa keluar dari pusat kota. Dan di situ panitia ngasih tahu kalau acara berikutnya atau acara terakhir itu adalah balap rusa kutub. Dan rusa kutubnya itu bukan rusa sembarangan, tapi monster magis rusa kutub. Dan itu bikin Iris kaget banget karena ya bahaya cok ya kan. Yang ini monster anjir, tapi panitia bilang kalau rusanya itu udah dijinakin sebisa mereka gitu loh. Jadi ya belum benar-benar dijinakin dan ya mereka disuruh jinakin itu monster-monster gitu loh. Dan di sini gue mikir, anjir ini strong banget ya warganya gitu loh. Ini kontes kecantikan ya kan, yang berarti isinya apa, cewek ya. Iya masa iya disuruh nunggangin monster magis, anjir. Strong banget, gila. Nah panitia itu nyuruh para peserta gitu kan buat milih sendiri tuh rusa magis yang mereka mau. Dan kalau udah mereka bisa langsung jalan ke garis finish. Jadi nggak ada tunggu-tungguan lah, yang dapat rusa ya langsung gas aja ke finish. Dan yang diuntungin ya yang dapat rusa duluan, intinya kayak gitu. Nah pas peserta lain pada milih rusa kutub mereka, terus juga udah ada beberapa peserta yang jalan duluan, Beatrix malah masih nyantuy gitu kan. Sampai Iris ngomentarin tuh sikapnya si Beatrix. Dan gak lama ada rusa kutub tuh yang ngamuk dan panitia bilang rusa itu bernama Mary Whip, rusa jantan paling ganas yang ada di situ.
Dan pas Merryweave ngelihat Beatrix sama Iris, matanya jadi lope-lope tuh. Ya enggak dong, masa iya matanya jadi lope-lope gitu ya. Malah Beatrix sama Iris gitu yang tertarik sama Merryweave. Karena ngelihat fisiknya Merryweave gitu loh. Yang ini termasuk batangnya enggak ya? Kan jantan ya, berarti kan ada batangnya gitu loh. Batang maksud gua tanduk ya, tanduk gitu loh. Jangan traveling otak lo. Nah, karena mereka sama-sama tertarik gitu kan sama itu rusa gitu. Beatrix sama Iris jadinya bakal bersaing lah. Siapa yang bisa jinakin Merryweave duluan, dia yang bakal dapat Merryweave. Dan ya udah mereka cepet-cepetan tuh kan siapa yang bisa jinakin Merryweave dengan cara gelut sama Merryweave gitu loh. Dan setelah Merryweave kalah gitu kan, didatengin lah itu si Iris sama Merryweave. Dan ya udahlah Beatrix ngalah tuh. Terus nyari rusa lain dan pas Beatrix udah dapat rusanya ya kan, mereka balapan dah, yang dimana posisi mereka itu paling belakang gitu gara-gara Merryweave tadi. Jadi Beatrix sama Iris sudah ketinggalan lumayan jauh lah sama peserta-peserta lain. Cuma setelah beberapa menit gitu kan, MC ya atau pembawa acara itu ngeliat kondisi lomba yang dimana Iris sama Beatrix udah ada di posisi paling depan gitu loh. Dan hasilnya ya mereka seri yang dimana mereka sampai finish barengan. Dan setelah itu MC ngumumin hasil akhirnya yang dimana yang menang dalam upacara pemilihan Saint tahun ini adalah Beatrix dan Iris. Nah setelah kontes tadi, Iris sama Beatrix itu lagi ngobrol tuh di ruang ganti dan Iris minta maaf lah karena nggak bisa ngebantu Beatrix nemuin keponakannya. Tapi Beatrix sama sekali nggak masalah, malah ya dia seneng gitu. Iris sudah mencoba untuk membantu dia. Dan pas Iris pengen ganti baju, karena Iris udah nyoba tuh buat bantu dia. Dan pas Iris pengen ganti baju, tiba-tiba Alexia datang sambil ngasih ucapan selamat ke Iris dan Beatrix. Sedangkan Iris dia malah kaget banget karena tiba-tiba ada Alexia gitu. Terus waktu Iris nanya, kenapa Alexia ada di sini gitu kan. Alexia alasan kalau dia kebetulan lewat gitu kan. Tapi ngeliat sikapnya Alexia, Iris tahu nih kalau Alexia lagi bohong gitu loh. Habis itu Iris keingatan lah sama omongan Beatrix sebelumnya. Makanya Iris itu nanya alasan Alexia ngejauhin dia tuh apa gitu. Yang bikin Alexia kaget dan ragu gitu buat ngomong. Cuma Iris nggak maksa ya. Jadi kalau Alexia nggak mau ngomong ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi pas Iris pengen ngomong lagi, dipotong lah tuh sama Alexia yang langsung nyodorin hadiahnya. Dan dari tote bagnya atau tas belanjaan ya kan, Iris tahu tuh kalau itu barang dari Mitsugoshi. Dan Alexia bilang kalau itu adalah hadiah Natal buat Iris. Yang bikin Iris kaget sekaligus seneng gitu kan. Dan habis itu Iris juga ngasih hadiah lah ke Alexia yang bikin Alexia kaget juga. Sedangkan Beatrix dia kagum tuh sama kedekatan mereka berdua. Dan itu bikin Iris kaget gitu sekaligus nggak enak. Karena ya dia ngelupain Beatrix tapi Beatrix nggak masalah gitu. Dan habis itu Alexia sama Iris ngebukalah hadiah mereka. Alexia dapat boneka beruang pakai kostum Natal gitu kan. Dan ya kayak yang kita tahu lah Iris itu ya walau bisa dilihat ya kayak gitulah ya. Dia itu suka yang imut-imut gitu sama kayak Gamma. Sedangkan Iris dia malah kaget gitu kan dan malu pas buka hadiah dari Alexia karena hadiahnya adalah tea bag atau ya daleman cewek yang vulgar begitulah ya kan. Udah pernah lihat kan pas Alexia sama Iris belanja gitu loh. Nah alasan Alexia ngasih tea bag itu ternyata karena pakaian Iris sekarang kan udah nggak kaku kayak dulu. Contohnya kayak pakaian casual Iris yang udah dewasa banget atau ya dress code santanya yang sekarang agak kebuka dan ya kayak lebih dewasa gitu lah. Dan karena itu Alexia mikir pasti selera pakaiannya Iris sudah berubah nih, udah jadi dewasa gitu kan. Sedangkan Iris ya kan dia malah kaget dan teriak kalau ini dia pakai baju santai itu terpaksa gitu kan. Sedangkan Beatrix dia malah tertarik sama tea bag yang dikasih Alexia. Bukan karena modelnya ya, tapi lebih enak buat gerak gitu. Gerak di atas mana? Buat gerak gitu, maksudnya buat bertarung gitu kan. Dibanding ya daleman yang lain. Terus bahannya juga bagus gitu loh. Dan ya cerita ditutup sama Alexia dan Beatrix yang maksa Iris buat make tea bag itu. Tapi Iris malah malu terus marah-marah ke Alexia. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat story dari event Natal tahun ini. Gimana menurut lo nih? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gua gak maksa, lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.